Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak yang berpuasa, selamat berpuasa. Sebelumnya Bapak ucapkan marhaban ya Ramadan bagi yang menjalankannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri untuk matematika wajib kelas 10. Nah, Oke. apa itu perbandingan trigonometri? Nah, kita bahasnya per tahap saja ya, per bagian saja. Kita sekarang belajar bagian satu. Nah, trigonometri ini berarti kita akan mempelajari tentang sudut. Nah, kalau ngomongin sudut, berarti kita akan berbicara tentang bidang. Nah, di sini karena tiga, berarti tiga yang menggunakan sudut berarti segi tiga. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini adalah perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Di sini perhatikan ada perbandingan trigonometri, ada sin, ada cos, ada tangen. Oke, ini kita ingat lagi ya untuk cara menghafalnya. Kalau sin itu adalah 0, ini kalau 0, 30, 45, 60, 90 ini merupakan sudut-sudut istimewa. Nah, kalau sin 0 itu adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Jadi kita hanya hafal ini saja yang paling utama ya, sin. Sin itu adalah 0, Oke. setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke, kita coba lagi. Sin adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke, bentar. Nah, kalau cos itu kebalikan dari sin. Jadi dimulai dari 1. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Oke, coba. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, kalau untuk tangen adalah pembagian dari sin dibagi cos. Misalkan 0 dibagi 1 adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 karena pembagi dan penyebutnya sama, maka hasilnya adalah 1. Nah, setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya kita coret, sisanya adalah akar 3. 1 dibagi 0. Nah, karena pembaginya 0, maka dia tak terdefinisi. Jadi kita ulang lagi ya. Sin adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos adalah kebalikannya dari sin. 1, setengah akar 2, setengah akar 2 akar 3, setengah akar 2 akar 2, setengah 0. Kalau tangen adalah pembagi dari sin dibagi dengan cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya dicoret jadi akar 3. 1 dibagi 0 karena pembaginya 0 maka dia tak terdefinisi. Jadi nanti kalian nggak usah ngapalin lagi, nggak usah bawa catatan ya, jadi tinggal dihafal saja gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke dalam sebuah segitiga ya. Di sini ada sebuah segitiga siku-sikunya di B, ini sudutnya di A. Nah, Oke. kalau kita dulu waktu belajar waktu SMP, kalau misalkan sudutnya di A, maka depan sudutnya adalah yang di sini kan, depan sudutnya. Kalau miringnya berarti yang paling panjang, sisi yang terpanjang. Kalau sampingnya berarti yang di samping sudutnya, gitu. Nah, kalau misalkan kita buat lagi, misalkan kalau segitiganya seperti ini, misalkan siku-sikunya di sini, ininya A, ininya B, ininya C, maka kalau sudutnya di sini, maka depannya yang mana? Depannya yang ini kan ya. Depannya ini depan. Ini tetap miring, kan ini adalah yang paling panjang dan sampingnya di sini. Samping, gitu kan ya. Oke, sekarang Oke. kalau misalkan yang ini kita buat lagi, misalkan yang C, kalau kita buat sudut seperti ini, oke ini gambarnya bagus nggak apa-apa ya. Ini B, LOL. ini C, ini A. Nah, kalau ini kan sudut A. Bagaimana kalau sudut C? Misalkan sudut C-nya, misalkan di sini, oke. Oke, ini sudut C-nya, misalkan ya. Nah, berarti depannya yang mana? Depannya berarti yang ini. Depannya berarti yang ini. Sampingnya berarti yang mana? Sampingnya berarti yang ini. Sisi miringnya berarti yang ini. Karena di sini pasti yang siku-sikunya, gitu kan ya. Oke, jadi kita fokus tergantung dari sudutnya. Kalau misalkan sudutnya di sini, berarti depannya yang di sini, gitu kan ya.
Kalau ini ngomongin sin A, berarti sudutnya adalah depan sudut A. Gitu, paham kira-kira ya? Oke, sekarang kita misalkan ini sudutnya di sini. Oke, misalkan di sini adalah dulu waktu SMP siku-siku misalkan di sini A, di sini B, di sini C, gitu kan ya. Nah, untuk mencari sisi miring misalkan di sini 3, di sini 4, nah gitu kan ya. Nah, maka di sini adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, gitu kan. Maka hasilnya adalah akar dari 9 ditambah 16. Berarti adalah akar dari 25. Maka hasilnya adalah 5. Maka sisi ini pasti 5, gitu kan ya. Oke, sekarang kita bukan tidak mengingat ini dulu. Ini adalah belajar mengingatkan kembali waktu SMP. Sekarang kita belajarnya adalah tentang sudutnya, yaitu adalah sin, cos, tangen. Oke. Di sini adalah kosekan. Kosekan. Di sini adalah sekan. Di sini adalah kotangen. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, ingat lagi waktu belajar SMP, sin itu adalah demi. Gitu kan? Kalau cos adalah sami. Oke. Kalau tan adalah desa. Gitu. Demi itu maksudnya apa? Depan miring. Gitu kan? Kos itu apa? Samping miring. Kalau desa depan samping gitu. Nah, sekarang kita misalkan sin yang di sini, kita mau nyari sudut apa nih? Misalkan sudut B, misalkan sini sudut, berarti kan sudut B yang di sini kan? Berarti yang depan sudut B yang mana? Misalkan kalau di sini kita menggunakan yang nyari yang B, sin B, cos B, tan B, kosekan B, sekan B, kotangan B. Berarti kita menggunakan sudut yang B. Nah, depannya berarti ini 3, miringnya berarti 5. Berarti depan miring berarti sin B adalah 3/5. Paham ya? Oke, kalau cos B, cos itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Maka cos B-nya adalah 4/5 gitu. Nah, batangannya adalah desa, depan samping. Tangan B-nya depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Berarti 3/4 gitu. Gampang ya. Jadi sin-nya adalah 3/5, cos-nya adalah 4/5, dan tangannya adalah 3/4. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau misalkan kosekannya dengan sekan dengan kotangannya? Ini kan agak susah dihafalnya. Nah, cara gampang menghafalnya adalah untuk kosekan adalah kebalikan dari sin. Berarti kalau sin-nya adalah 3/5, maka kosekannya adalah 5/3. Karena kebalikannya. Kalau sekannya adalah kebalikan dari cos. Berarti berapa? Ya, betul. 5/4. Kalau tangannya adalah, kalau tangan itu adalah kebalikan dari tangan. Berarti dia 3/4, kalau tangannya adalah 4/3. Gitu, selesai. Jadi, kuncinya adalah kita harus menentukan dulu panjang setiap sisinya. Terus kita harus tahu juga sudutnya ada di mana, dan depannya di mana, miringnya di mana, sampingnya di mana. Berarti nanti langsung kita bisa menentukan sin, cos dengan tangan, kosekan, sekan dengan kotangan. Nah, sin, cos, tangan, kosekan, sekan dengan kotangan itu adalah perbandingan trigonometri. Oke, mudah-mudahan paham. Ya, sekarang agar lebih paham, kita langsung mengerjakan latihan soalnya ya. Nah, di sini sengaja Bapak buat banyak latihan soal karena beberapa siswa kemarin sudah request, Pak, soalnya tolong dibanyakin biar lebih paham. Oke. Mungkin Oke. nanti durasinya agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Di sini ada latihan soal nomor 1, diketahui segitiga ABC siku-siku di C, panjang AC-nya 3 cm dan panjang BC-nya adalah 4 cm. Tentukanlah nilai sin dari A. Oke, berarti sudutnya yang kita cari A-nya. Misalkan kayak gini ya, A-nya. Nah, diberikan yang kedua, diberikan nilai sin A-nya adalah 12/13. Nah, ini sin-nya udah ketahuan nih, 12/13. Sin itu kan apa? Demi ya, berarti ini depannya, ini miringnya gitu. Oke. Untuk alfa atau untuk sudutnya merupakan sudut lancip, maka nilai cos alfanya berapa? Nah, yang ketiganya adalah diketahui sin A-nya adalah 0,8. Nah, 0,8 itu berarti 8/10 kan ya. Nah, berarti 8-nya adalah demi depan, 10-nya adalah miring gitu kan.
maka nilai kotangan A-nya adalah berapa? Oke, untuk lebih paham, kita langsung saja kerjakan soalnya. Oke, yang nomor 1 di sini lihat. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Oke, kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Misalkan kita gambar segitiga ABC-nya, ini berarti C di sini kan siku-sikunya, berarti di sini A, misalkan di sini B. Gitu kan ya. Nah, panjang AC-nya adalah 3 cm, berarti ini 3, gitu kan. Dan panjang BC-nya 4 cm, berarti ini 4. Wah, ini sama nih kami yang tadi ya, barusan ya. Berarti miringnya berapa? Miringnya adalah 5. Nah, sekarang udah ketemu nih. Maka tentukanlah nilai dari sin A. Sin A. Perhatikan, ini bukan sin B. Kalau B kan sudutnya ini. Kalau sin A berarti sudutnya ini kan. Nah, berarti tentang nyari sudut yang di sini. Nah, sekarang depannya mana? Depan sudut A-nya. Depan sudutnya adalah 4. Berarti sin A-nya itu kan kita kemarin apa tadi barusan? Demi. Nah, berarti depannya mana? Depannya adalah 4. Mi-nya adalah miring. Miringnya mana? Miringnya adalah 5. Nah, berarti sin A-nya adalah 4/5. Gampang kan? Oke, sekarang kita mengerjakan yang nomor 2. Nah, yang nomor 2-nya di sini lihat, diberikan nilai sin alfanya 12/13. Berarti kalau misalkan sin, ingat kita apa sin itu? Sin adalah demi, gitu kan? Maka ini 12, depannya miringnya adalah 13, gitu kan? Untuk alfa merupakan sudut lancip. Nah, berarti kita buat saja alfanya sudut lancip, berarti kan sudut lancip yang di sini kan? Ya, berarti sama. Kita buat saja segitiga seperti itu. Kayak gini. Ini A, berarti ini B, misalkan ini C, berarti alfanya di sini, sudut alfanya, gitu kan? Sin alfanya adalah 12/13. 12 itu depan, berarti di 12, gitu kan? 13-nya berarti yang ini. Nah, sekarang maka nilai cos alfanya, nah lihat di sini sudah ada 12, 13. Ingat kuncinya adalah kita harus mengetahui semua sisinya dulu. Ini 12, ini 13. Maka ini berapa? Gitu kan ya. Ini berapa? Nah, berarti kalau mencari nilai ini adalah sisi miring, akar dari sisi miring 13 kuadrat diambil dengan 12 kuadrat. 13 kuadrat itu berapa? 13 kuadrat? 2 hours later. Ya, 169. 12 kuadrat berapa? 144. Berarti akar dari 169 diambil 144 adalah 25. Berarti hasilnya adalah berapa? 5 gitu. Berarti ini segitiganya, ini jawabannya adalah 5. Nah, sekarang kalau sudah menemukan ini, maka kita sudah tahu kalau misalkan sudut alfanya apa sin alfanya. Sin alfanya itu kan depan miring. Berarti kalau cos alfanya itu adalah demi desa kan, desa. Demi sami, sorry. Ini sami. Sami. Berarti kalau sami adalah samping miring. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah 5. Miringnya adalah 13. Berarti jawabannya adalah cos alfanya 5/13 gitu. Gampang kan? Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir. Di sini diketahui sin alfanya adalah 0,8, maka nilai kotangan A-nya adalah berapa? Oke, sekarang kita buat dulu di sini ya. Untuk sin itu apa tadi? Sin itu adalah demi, gitu kan ya. Demi 0,8 itu berarti 8/10 kan ya. Oke, berarti depannya 8, miringnya 10. Oke, kita buat dulu gambarnya ya, biar gampang. Oke, selalu harus buat gambar dulu supaya memudahkan kita. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Oke, alfanya depannya sin alfa ya. Oke, sin alfa berarti kita alfa berarti sini ya. Kita ngomongin sudutnya berarti depannya adalah 8, berarti 8 ini miringnya 10. Oke, lihat di sini. Kalau depannya sudah dapat, miringnya sudah dapat, maka tinggal nyari sampingnya ya. Sampingnya itu berarti caranya adalah 10 kuadrat, akar dari 10 kuadrat diambil dengan 8
kuadrat. Berarti akar dari 10 kuadrat adalah 100. 8 kuadrat itu berapa? 8 kuadrat adalah 64. Berarti sama dengan akar dari berapa? Akar dari 36. Berarti jawabannya adalah 6. Nah, berarti ini jawabannya adalah 6. Gitu. Nah, kalau sudah dapat semua sisinya, gampang. Yang dicari adalah kotangen. Ingat, kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Nah, berarti kalau sin itu adalah demi, oke, biar hafal ya, kita Bapak tulis lagi. Kos adalah sami, demi, sami, tangen adalah desa. Desa. Demi, sami, desa. Berarti kalau kotangen, kotangen itu kan kebalikan dari tangan. Berarti kebalikan dari tangan adalah sade, gitu kan ya. Samping dibagi dengan depan. Berarti sampingnya berapa? Samping sudut ini. Sampingnya adalah 6. Depannya adalah 8. Berarti jawabannya adalah 6 per 8. Atau kita perkecil 3 per 4. Gitu. Selesai. Gampang kan ya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk pelajaran trigonometri tahap pertama ini. Oke, selamat belajar. Nanti tugas-tugasnya akan segera menyusul. Terima kasih. Jaga terus protokol kesehatan dan buat yang lagi berpuasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan berkah ya dan semoga kita semua diberi selalu kesehatan. Amin. Terima kasih. Dadah.